Secara umum, tikus dianggap sebagai hama. Jika kalian menemukan ada tikus berkeliaran di sebuah restoran, itu berarti restoran tersebut sangat kotor. Di masa perang, selain musuh di medan perang, tikus juga merupakan ancaman besar. Pelayaran kapal yang biasanya memakan waktu beberapa minggu atau bulan, berarti nahkoda kapal perlu memastikan kapalnya memiliki bekal makanan yang cukup. Sayangnya, tikus selalu menghancurkan persediaan makanan yang disimpan. Persediaan makanan yang terkontaminasi oleh investasi hewan pengerat ini berbahaya karena cenderung menyebarkan penyakit. Maka tidak heran jika pada masa perang seekor kucing yang bernama Simon dianggap sebagai pahlawan dan dianugerahi medali kehormatan atas jasanya dalam menjaga persediaan makanan dan membunuh tikus-tikus yang menguasai salah satu kapal perang Inggris. Memang setiap ciptaan Tuhan memiliki fungsi. Pernahkah kalian berpikir apa yang bisa digunakan dari seekor tikus? Mungkin kalian belum tahu, selain digunakan sebagai percobaan laboratorium, tikus ternyata bisa dilatih sebagai pasukan pendeteksi ranjau. Check this out. Selain senapan dan granat, ranjau darat juga merupakan senjata penting dalam perang pada masanya. Ini adalah jenis bahan peledak yang ditempatkan di tanah untuk digunakan sebagai jebakan. Sebuah ranjau akan meledak ketika muatan seperti orang, kendaraan, dan hewan melewatinya. Ukurannya yang kecil dan sulit dideteksi ketika diletakkan di atas tanah dan di celah-celah semak, membuatnya sangat berbahaya. Ranjau juga biasa digunakan untuk membangun sistem pertahanan dan membatasi pergerakan musuh. Sayangnya ketika perang berakhir, ranjau yang terpasang ini masih ada di tempat aslinya. Menurut sebuah laporan, ranjau darat ini diyakini masih ada di 58 negara di dunia. Dan setiap tahun diperkirakan 4.000 orang diyakini tewas akibat menginjak ranjau darat itu. Meskipun ranjau darat tidak lagi digunakan dan diproduksi saat ini, pembuangan ranjau darat sangat penting untuk memastikan tidak ada lagi warga sipil yang terbunuh dengan menginjak ranjau darat itu. Tapi upaya membuang ranjau darat ini tidaklah murah. Ketika suatu daerah diduga memiliki ranjau darat, regu penjinak ranjau darat akan mendeteksi terlebih dahulu posisi ranjau darat yang sebenarnya. Selain itu, tambang juga biasanya ditempatkan dalam jumlah banyak secara berdekatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan posisi yang tepat dari semua tambang itu terlebih dahulu. Cara konvensional yang umum digunakan adalah dengan bantuan alat pendeteksi besi. Ketika ada besi di bawah tanah, perangkat ini akan berbunyi. Tapi penggunaan detektor besi ini biasanya lambat karena sering menimbulkan kebisingan, terutama di daerah yang banyak terdapat serpihan besi. Ada cara alternatif yang lebih cepat dan minim resiko, yaitu menggunakan tikus sebagai pendeteksi ranjau. Sejak tahun 1977, sebuah LSM yang bernama Apopo telah melatih tikus sebagai regu pendeteksi ranjau. Pendirinya yaitu Bart Wettjens adalah penggemar hamster, tikus, dan hewan lainnya. Dia adalah seorang siswa yang telah melakukan perjalanan ke banyak tempat di Afrika dan menyaksikan sendiri bagaimana ranjau darat ini telah membunuh banyak nyawa terutama di Angola. Menurut catatan, diperkirakan 37 juta ranjau darat ditemukan di seluruh Afrika, di mana 10 juta diantaranya ditemukan di Angola saja. Mengapa harus tikus? Untuk tugas pendeteksian ranjau darat ini, tikus dari Afrika digunakan. Ada beberapa faktor mengapa tikus dipilih dibanding hewan yang lainnya. Pertama, tikus adalah hewan kecil dan ringan. Sebagian besar ranjau darat akan aktif dan meledak ketika beban lebih dari 5 kg diletakkan di atasnya. Meski bertubuh besar, berat badan tikus Afrika ini hanya sekitar 1,5 kg, sehingga cocok untuk tugas semacam ini. Selain itu, tikus memiliki indera penciuman yang kuat dan mengesankan. Dia mampu mendeteksi kandungan bahan peledak di ranjau darat yang biasanya hanya berbobot 29 gram. Seekor tikus bisa hidup selama 8-9 tahun, menjadikannya investasi yang berharga karena bisa digunakan dalam waktu yang lama. Ketika ranjau darat berhasil dideteksi, tikus-tikus ini kemudian akan menggali sedikit di dalam tanah untuk menandai area itu. Tikus yang berhasil menemukan ranjau darat masing-masing biasanya akan diberikan imbalan buah seperti pisang.
Apakah penggunaan tikus ini efektif? Tentu saja ini efektif. Tikus yang dilatih oleh Apopo bisa mendeteksi ranjau darat hanya dalam waktu 20 menit untuk area yang biasanya membutuhkan waktu 25 jam jika dilakukan oleh manusia. Rekor yang diciptakan tikus Apopo juga sangat membanggakan, di mana secara total mereka telah berhasil mendeteksi 105.000 ranjau darat dan membersihkan sekitar 22 juta meter persegi lahan dari ancaman ranjau darat. Selain di Afrika, tikus ini juga berhasil mendeteksi keberadaan ranjau darat di beberapa negara, antara lain Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Menariknya, dari 101 tikus yang dilatih dan digunakan, tidak ada yang mati selama tugas itu. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.